Kenalin kami dari kelompok 10. Ada saya Andrea, ada teman saya, Halo, saya Ija. ada teman saya, Hai, saya Novi. dan juga Halo, saya Ratri. di sini kami akan menyelesaikan permasalahan mengenai metode rumah kuta menggunakan aplikasi MATLAB. Yuk simak pembahasannya. Yuk! Kapan sih lama banget? Itu Ija ngapain? Ija, ngapain? Ratri, Novi. Ini loh, aku punya tugas menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air yang keluar dari lubang kerucut ini. Tapi itu aku masih punya pekerjaan lain. Jadi kan nggak efisien nggak sih kalau nungguin? Ih, Ija, kamu kuno banget sih. Sekarang tuh udah modern tahu, udah ada aplikasi MATLAB. Hah, MATLAB? Apaan tuh? Jadi MATLAB itu aplikasi pemrograman perhitungan dan analisis dalam penerapan matematika. Nah, kalau pakai MATLAB itu permasalahan yang sulit lebih mudah diimplementasikan dalam bentuk program. Oh gitu. Terus gimana caranya? Nah, untuk permasalahan kamu ini, kita menggunakan metode rumput aja. Dengan menggunakan metode rumput ini, kita dapat menyelesaikan nilai awal persamaan diferensial dengan pendekatan iterasi numerik. Oh alah, mau ajarin dong. Boleh banget. Yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Yuk. Jadi gini loh, Jah. Ini ada contoh kasus sama seperti kasus kamu tadi. Air mengalir dari tangki berbentuk kerucut terbalik melalui lubang berbentuk lingkaran dengan laju dx per dt sama dengan min 0,6 pi r kuadrat dikali akar 2g dikali akar x per ax, di mana r adalah radius lubang keluar, x tinggi level air dari puncak kerucut, dan ax luas daerah atau area penampang melintang tangki yang berjarak x dari puncak kerucut. Andaikan r sama dengan 0,1 kaki, G sama dengan 32,1 kaki per detik kuadrat, dan kondisi awal air tangki adalah volume 512 pi per 3 kaki kubik pada level 8 kaki. Sebagai catatan, 1 kaki sama dengan 30,48 cm dan 1 kaki kubik sama dengan 28,3168 liter. Untuk kasus pertama adalah tentukan level air setelah 10 menit. Nah, untuk kasus kedua ini sama kayak kasus kamu, Jah, yaitu tentukan kapan tangki akan kosong. Untuk pemodelannya dibantu dijelasin oleh Rati ya. Jadi, di sini dapat kita lihat ada kerucut yang mana memiliki R0, R1, X1, dan X0. Yang mana R0 itu sendiri adalah jari-jari luas penampang air ketika tinggi airnya itu adalah X0. Dan R1 adalah jari-jari luas penampang air ketika tinggi airnya adalah X1. Nah, dari pemodelan sebelumnya diketahui tuh R sama dengan 0,1 kaki, gravitasi 32,1 kaki per detik persegi, dan volume awalnya itu 512 pi per 3 kaki kubik, dan tinggi awal airnya itu adalah 8 kaki. Kemudian kita mencari nilai R untuk mendapatkan luas penampang A, di mana rumus volume itu sendiri adalah 1 per 3 pi R kuadrat X, yang sebelumnya diketahui volumenya itu sendiri adalah 512 pi per 3. Jadi sama dengan 1 per 3 pi R0 kuadrat X dikali X0, 512 pi per 3 sama dengan 1 per 3 pi R kuadrat 0 kali 8. Kemudian hasilnya dapat kita lihat yaitu X0 sama dengan 8. Kemudian kita mencari perbandingan antara R dan X, yang mana R0 per R1 sama dengan X0 per X1. Yang diketahui R0 sama dengan 8, X0 nya sama dengan 8 juga. Jadi perbandingan X1 per R1 sama dengan 1 per 1. Kemudian rumus luas penampang lingkaran adalah pi R kuadrat, sehingga fungsi AX sama dengan pi X kuadrat. Jadi kita dapatkan persamaan laju,
dx per dt sama dengan min 0,6 pi kali r kuadrat dikali akar 2g akar x per pi x kuadrat, yang mana min ini menunjukkan bahwa laju dari pengurangan air itu sendiri. Tadi kan udah dapat persamaan lajunya tuh. Nah, sekarang kita gunakan aplikasi komputasi MATLAB supaya lebih efisien, efektif, dan hasilnya juga akurat. Oh gitu. Yuk Ja, ini aku ajarin MATLAB-nya. Oke. Di sini akan aku jelaskan sintak dari metode Runge-Kutta yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan kasus tadi. Untuk fungsi yang akan kita gunakan di sini yaitu Z sama dengan min 0,6 pi r kuadrat dikali akar 2G dikali akar X per pi X kuadrat. Karena nilai G dan R merupakan konstanta dan nilainya tidak akan berubah, maka dapat kita definisikan secara langsung pada jendela editornya. Kemudian kita jalankan mfile ini pada jendela command Windows. Untuk menyelesaikan kasus yang pertama tadi, yaitu tentukan level air setelah 10 menit, kita tuliskan T, W sama dengan Runge-Kutta dengan interval A sama dengan 0, B sama dengan 600. 600 ini diperoleh dari 10 menit diubah menjadi satuan detik. Dan kemudian untuk nilai awalnya yaitu 8. Dan untuk subintervalnya kita buat 10.000. Kita buat 10.000 karena semakin banyak subinterval maka hasilnya akan lebih baik dan jelas. Kemudian kita enter, lalu kita panggil nilai T dan W. Nah, setelah kita cari nilai T dan W-nya, dapat diketahui bahwa level air setelah 10 menit yaitu 6,5286 kaki kubik. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang kedua yaitu kapan tangki akan kosong, maka kita lakukan berbagai percobaan dan diperoleh sintak yaitu T, W sama dengan Runge-Kutta dengan nilai A adalah 0 dan nilai B 1506. Untuk nilai awal tetap yaitu 8 dan dengan subinterval 10.000. Kemudian kita enter, lalu kita panggil nilai T dan W. Nah, dapat diketahui kan, tangki akan kosong pada waktu 15.060 detik. Kenapa di sini tidak kosong, karena tidak bernilai 0, karena mungkin masih ada sisa-sisa air yang ada pada dinding tangki. Kemudian kita coba grafikan dengan komet, T, W. Nah, untuk grafiknya diperoleh grafik non-linear atau grafik turun. Hal ini disebabkan karena pada persamaan fungsi di awal tadi bernilai negatif, sehingga menyebabkan grafik turun ke bawah. Nah, itu tadi Ja pemrogramannya. Wah, cepet sekali ya ternyata ya, benar-benar efisien. Bayangin deh, ternyata waktu yang diperlukan biar air itu habis dikerucut 25 menit. Kalau aku nungguin sangat-sangat bosan banget deh. Makasih ya Novi, Ratri. Nah, itu tadi adalah contoh penyelesaian dari permasalahan menggunakan metode Runge-Kutta dengan aplikasi MATLAB. Gimana nih? Sangat efisien dan efektif kan menggunakan metode di dalam matematika? Buat teman-teman semua, jangan takut dan jangan ragu untuk belajar matematika. Karena everyone can learn mathematics. Sampai jumpa di belajar matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.